Salam saudara-saudara, kita belajar mengenai iman Kristen. Hari ini topik kita mengenai ajaran mengenai puasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa adalah menghindari makan minum dan sebagainya dengan sengaja yang berkaitan atau bertalian dengan keagamaan. Artinya secara umum puasa adalah tindakan makan dan minum, tidak makan dan minum demi tujuan keagamaan. Dalam Perjanjian Lama, puasa dalam bahasa Ibrani disebut sum atau som. Dalam Perjanjian Baru disebut nesteu, nestia, nestis atau astisia atau asilos, yang berarti berpantang terhadap makanan dan minuman dan merupakan kewajiban religius. Biasanya puasa dilakukan bersama-sama dengan doa dan puasa sebagai simbol dari kerendahan hati. Dalam Perjanjian Lama ada praktik puasa yang pertama sekali diperintahkan dilakukan umat Allah, yakni puasa dalam konteks Pentatiuk, imamat, atau sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi, atau pada abad yang ke-15 sebelum Masehi. Pertama sekali perintah puasa dari Tuhan Allah ditemukan dalam konteks Pentatiuk, tepatnya pada konteks imamat, yakni puasa hari perdamaian setiap tanggal 10 bulan 7 dalam kalender Yahudi. Dalam puasa hari perdamaian ini, puasa bukan hanya soal berpantang makan dan minum, tetapi juga berpantang melakukan aktivitas apapun. Tujuannya untuk merendahkan diri di hadapan Allah dalam Imamat 16:9. Kedua, puasa Zakaria. Zakaria diprediksi hidup tahun 520 sebelum Masehi sampai 470 sebelum Masehi, atau kita katakan saja abad ke-5 sampai 6 sebelum Masehi. Pada zaman pembuangan di Babel, tepatnya pada konteks Nabi Zakaria, praktik puasa itu masih terus dilakukan sekalipun di tanah buangan. Akan tetapi di tanah buangan itu puasa dilakukan 4 kali setahun, yakni pada bulan ke-4, pada bulan ke-5, pada bulan ke-7, dan pada bulan ke-10. Artinya pada zaman Pentatiuk puasa itu dilakukan sekali dalam setahun. Tetapi dalam konteks pembuangan puasa dilakukan 4 kali dalam setahun. Tujuan puasa ini agar bangsa itu bersukacita dan bergembira dalam melakukan kebenaran dan kedamaian di tengah-tengah konteks pembuangan. Dalam Zakaria 8 ayat 18-19. 3. Puasa Purim atau Pur pada zaman Ester, kira-kira tahun 460 sampai 400 sebelum Masehi, atau abad ke-4 sampai ke-5 sebelum Masehi, di mana ketika pada zaman pembuangan Israel kedua pada rejim Persia, seorang bernama bangsawan Persia, Haman bin Hamedata, orang Agag, telah melemparkan pur atau undian untuk membinasakan seluruh orang Israel di tanah pembuangan. Puasa ini dilakukan untuk mengenang bagaimana Allah menyelamatkan bangsa itu dari niat jahat si penguasa yang bernama Haman untuk membinasakan Israel. Bisa kita lihat dalam Ester 9 ayat 26. Dan sejak itulah diperintahkan agar seluruh umat Israel di tanah pembuangan untuk melakukan puasa Purim dan meratap pada puasa itu. Ester 9 ayat 31. 4. Puasa sukarela. Puasa sukarela dilakukan secara personal dan bukan karena ketetapan agama, tetapi didorong oleh keinginan batin sendiri. Seperti pertama, puasa Daud. Daud diperkirakan hidup tahun 1004 sampai 965 sebelum Masehi, atau abad yang ke-10 sampai 11 sebelum Masehi. Ketika anak hasil perjinan Daud dengan Batseba terkena tulah dan jatuh sakit, Daud melakukan puasa. Dia memakai baju berkabung, meratap dan menangis, tidur di lantai dan tidak makan apa-apa. 2 Samuel 12 ayat 16-17. Dan tujuan Daud melakukan puasa itu, siapa tahu Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kepada anak hasil jinahnya dengan Batseba itu yang sedang sakit keras, dalam 2 Samuel 12 ayat 22. Jadi puasa sukarela dapat dilakukan ketika meminta kesembuhan terhadap seseorang yang sakit. 2. Puasa Samuel. Samuel diperkirakan hidup tahun 767 sebelum Masehi, atau abad ke-8 sebelum Masehi. Ketika umat Israel selalu kalah perang akibat dosa mereka yang menduakan Tuhan dengan beribadah kepada berhala seperti patung Asitoret, atas firman Tuhan yang disampaikan Nabi Samuel, jika umat itu bertobat meninggalkan berhala dan beribadah kepada Tuhan Allah, maka mereka akan menang melawan musuh-musuh mereka, dan umat Tuhan mengaku dosa sambil berpuasa. 1 Samuel 7:6. Artinya puasa sukarela dilakukan untuk menunjukkan kesungguhan pertobatan dan meminta pengampunan dosa dari Tuhan. 3. Puasa Musa. Musa diperkirakan hidup tahun 1527 sampai 1407 sebelum Masehi, atau kita katakan abad yang ke 15 sampai ke 16 sebelum Masehi.
Dalam konteks Musa, dia bergaul dengan Allah di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Ketika Musa menerima 10 hukum Taurat Allah, diterangkan Musa selama 40 hari 40 malam dia tidak makan dan tidak minum. Keluaran 34:28. Artinya puasa juga dilakukan agar hidup suci dan dapat bergaul dengan Allah. Yang keempat, puasa Ezra. Ezra diperkirakan hidup pada tahun 480 sampai 440 sebelum Masehi, atau kita katakan pada abad 5 sebelum Masehi. Pada saat umat Israel hendak pulang ke tanah leluhurnya dari Kanaan, dari perbudakan Babel, pada zaman Raja Persia Artahasta, ketika mereka hendak pulang, mereka mendapat ancaman dari orang sekitar. Lalu Ezra memerintahkan agar umat Israel berpuasa sebagai cara merendahkan diri depan Allah, agar Allah menunjukkan jalan yang aman bagi mereka, bagi anak-anak mereka, dan bagi harta benda mereka. Ezra 8:21. Jadi berpuasa untuk memohon permohonan kepada Allah, untuk memohon penyertaan dan penjagaan agar terlepas dari ancaman dan bara bahaya. Artinya sejak tahun 1445 sampai 1405 atau sekitar abad 15 sebelum Masehi, Alkitab sudah mengenal dan mempraktekkan puasa. Dalam Perjanjian Lama, puasa diceritakan Alkitab terbagi atas dua bentuknya, ini puasa nasional dan puasa personal atau sukarela. Puasa nasional dilakukan untuk mengingat atau mengenang peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan Allah dalam hal menolong dan menyelamatkan bangsa itu, seperti puasa pendamaian, puasa Purim. Dan puasa personal atau puasa sukarela adalah puasa yang dilakukan oleh pribadi lepas pribadi dengan tujuan dan maksud meminta atau memohon sesuatu kepada Tuhan Allah. Dan puasa yang diberitakan Alkitab adalah puasa yang benar-benar tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu. Puasa dilakukan biasanya bersamaan dengan doa, pujian, ratapan, sebagai proklamasi iman untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah sampai tahap yang paling rendah. Dalam Perjanjian Baru, pada zaman Tuhan Yesus ditemukan juga praktek-praktek puasa seperti pertama, puasa Yahudi Farisi. Puasa Yahudi Farisi yakni puasa 2 kali dalam seminggu, atau sering dikenal dengan istilah puasa Senin Kemis. Seperti perumpamaan yang diberikan Yesus ketika seorang Farisi yang sombong berdoa di bait Allah dan berkata, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencina, dan bukan pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku memberi 10% dari segala penghasilan." Lukas 8:11-12. Dalam konteks puasa Farisi, di mana puasa itu dijadikan menjadi kesombongan dan tinggi hati atas sesamanya manusia. Kedua, puasa Hana. Perjanjian Baru menerangkan pasca Yesus dilahirkan, ada seorang nabi perempuan bernama Hana. Ia anak Fanuel dari suku Aser. Hana sudah lanjut umurnya dan menanti untuk boleh melihat sang Mesias sesuai janji Allah kepadanya. Hana, nabi perempuan itu, pernah kawin dan hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sesudah suaminya meninggal ia menjadi janda dan tinggal di bait Allah di Yerusalem, dan tidak pernah meninggalkan bait Allah itu baik siang maupun malam hingga ia berumur 80 tahun dan ia bertemu dengan Mesias di bait Allah itu. Dalam penantian bertemu dengan Mesias itu, Hana berdoa, beribadah, dan berpuasa. Jadi puasa yang dilakukan Hana adalah untuk bertemu dengan sang Mesias sesuai dengan janji Tuhan kepadanya. Ketiga, puasa Yesus Kristus. Perjanjian Baru menerangkan sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Setelah pembaptisan itu, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dalam Matius 4 ayat 2. Tetapi puasa Yesus itu adalah untuk menang dari pencobaan iblis yang terkenal licik dan sadis. Itulah mengapa dikatakan Alkitab Perjanjian Baru, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah kemanusiaan Yesus. Dan dalam situasi itu rohnya membawa Yesus yang lapar itu ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi puasa yang dilakukan kemanusiaan Yesus Kristus adalah untuk menang melawan godaan dan cobaan iblis. Dalam Injil Matius, murid-murid Yohanes Pembaptis pernah bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa dan murid-muridmu tidak?" Dalam Matius 9 ayat 14. Lalu Yesus menjawab pertanyaan itu dan berkata, jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Matius 4 ayat 15. Jadi menurut Yesus, puasa itu bukan tradisi atau seremonial yang harus dilakukan berulang-ulang. Entah itu sekali seminggu, sekali sebulan, atau
sekali setahun. Karena jika puasa dilakukan dan dia sedang berada dalam keraguan, kebimbangan, atau di dalam kekhawatiran, lalu untuk apa orang itu berpuasa? Jika roh Allah menyala-nyala di dalam dirinya, untuk apa orang berpuasa jika hadirat Allah melingkupinya? Jadi jawaban dan sekaligus perkataan Yesus ini hendak menerangkan bahwa ada banyak orang yang melakukan ritual puasa tanpa mengerti arah dan tujuan yang melakukan puasa itu, kecuali karena hal itu menjadi kebiasaan atau tradisi baginya. Sederhananya, ada banyak puasa dilakukan manusia hanya ikut-ikutan belaka karena sudah menjadi kebiasaannya. Apakah setiap puasa akan diterima dan berkenan di hadapan Tuhan Allah? Dalam konteks Trito Yesaya atau pasca pembuangan, Yesaya menerangkan bahwa pernah terjadi puasa umat Tuhan atau Israel tidak berkuasa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah, seperti yang dituliskan Yesaya dalam Yesaya 58 ayat 3a. Redaksinya begini: mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Yesaya 58 ayat 3a. Ini satu fakta Alkitab bahwa tidak semua puasa keagamaan yang dilakukan manusia didengar dan berkenan di hadapan Tuhan Allah. Mengapa? Setiap praktik puasa yang dilakukan manusia, tetapi di dalam melakukan puasa itu ia tetap memikirkan kenikmatan duniawi, maka puasa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Setiap orang yang melakukan puasa, tetapi dalam melakukan puasa itu ia tetap melakukan kekerasan dan intimidasi kepada sesamanya manusia, maka puasa seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Dan setiap orang yang melakukan puasa, tetapi dalam melakukan puasa itu ia masih beradu mulut, bertengkar, atau bertikai kata dengan sesamanya, dan berkelahi hingga bertenjo dengan sesamanya, maka puasa seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Seperti yang dikatakan firman Allah melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 58 ayat 3b sampai 4. Redaksinya, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu dan kamu masih mendesak-desak semua buruh. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Yesaya 58 ayat 3b sampai 4. Jadi puasa yang benar adalah tindakan puasa tidak makan dan minum, dan sekaligus tindakan pengosokan diri dari segala potensi dan niat berbuat jahat atau dosa. Tetapi di dalam puasa itu hendaklah melakukan segala perbuatan yang baik dan yang benar, yakni membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk untuk memerdekakan orang-orang teraniaya, memberi sedekah dan berbagi makanan bagi orang yang lapar, orang miskin, dan orang yang tidak punya rumah, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, seperti firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya dalam Yesaya 58 ayat 5 sampai 7. Redaksinya begini: sesungguhnya inilah puasa yang kukehendaki, mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepalamu seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut puasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang-orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya 58 ayat 5 sampai 7. Menurut Tuhan Yesus, puasa yang salah jika puasa itu dilakukan sebagai pencitraan atau pamer-pameran untuk diketahui orang banyak. Puasa yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah apabila dalam melakukan puasa itu ia memuramkan wajahnya agar orang tahu ia sedang puasa. Menurut Tuhan Yesus, itu adalah puasa yang munafik. Dan puasa yang dilakukan secara munafik tidak akan mendapatkan upah dari Tuhan Allah, sebab ia sudah mendapatkan upahnya dari manusia. Itulah sabda Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 16. Redaksinya, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi puasa yang benar menurut Tuhan Yesus adalah apabila kita berpuasa, maka kita harus berpenampilan seperti orang yang tidak puasa, supaya jangan orang lain tahu kita sedang berpuasa. Sehingga puasa kita itu hanya dilihat dan diketahui oleh Tuhan Allah saja di surga. Dan puasa seperti itulah yang akan mendapat balasan dari Tuhan Allah, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 17-18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di surga, di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu.
Matius 6 ayat 17 sampai 18. Ternyata jauh sebelum agama-agama non-Kristen lahir dan berada dan mengajarkan soal puasa, Alkitab sudah mengenal dan mempraktikkan ibadah puasa. Lalu jika di dalam kekristenan ada puasa, di dalam agama lain juga ada puasa. Lalu apakah bedanya puasa kekristenan dengan puasa orang non-Kristen? Untuk itu akan kita uraikan. Pertama, di dalam kekristenan puasa itu adalah sukarela. Di dalam agama non-Kristen puasa itu adalah kewajiban atau keharusan. Kedua, puasa orang Kristen bukan mengikuti tradisi, tetapi keputusan iman pribadi lepas pribadi. Sedangkan puasa dalam agama non-Kristen itu adalah puasa yang mengikuti tradisi orang-orang sebelumnya yang dianggap beriman. Yang ketiga, puasa orang Kristen, puasa itu dilakukan karena menunjukkan dia orang yang berdosa. Mungkin di dalam agama non-Kristen puasa itu untuk menunjukkan dia orang yang bertakwa. 4, puasa dalam orang Kristen itu tidak boleh diekspos atau diketahui oleh orang lain. Dia harus merahasiakan puasa itu, hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Sedangkan puasa dalam agama non-Kristen, puasa itu harus diketahui sebagai ibadah, harus diserukan kepada orang lain agar orang lain tahu bahwa mereka sedang melakukan puasa atau ibadah puasa. Yang kelima, dalam kekristenan, puasa itu bukan soal pahala yang harus dibalas Allah berlipat-lipat, tetapi puasa dalam kekristenan adalah cara merendahkan diri di hadapan Allah. Sedangkan dalam ibadah non-Kristen, ibadah puasa itu supaya dapat pahala, agar setiap pahala yang itu dibalas berpuluh atau beratus kali lipat. Yang keenam, puasa dalam kekristenan bukan untuk menghapuskan dosa, tapi memohon agar Allah mengampuni dosa. Sedangkan dalam ibadah non-Kristen, puasa dalam orang non-Kristen, puasa itu dilakukan untuk menghapuskan dosa atau untuk menghapuskan kesalahan manusia. 7. Di dalam kekristenan, puasa itu dilakukan bukan untuk masuk surga, tetapi untuk mengakui dosa, meminta pertolongan Tuhan, atau merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Sedangkan puasa dalam agama non-Kristen untuk mendapatkan pahala supaya bisa masuk surga. Yang kedelapan, puasa dalam agama Kristen adalah cara untuk mengakui kejahatan yang dilakukan. Jadi puasa itu adalah simbol pertobatan dalam kekristenan, supaya memiliki kekuatan untuk melawan hal-hal yang jahat dalam hidup. Sedangkan dalam agama non-Kristen, ibadah puasa itu untuk mendapatkan akhlak yang mulia. 9. Puasa dalam agama Kristen bukan soal untuk tidak masuk neraka, tapi puasa itu untuk menerima pengampunan dosa dan agar bisa hidup bergaul kembali dengan Allah. Sedangkan dalam agama non-Kristen, puasa itu adalah cara agar menjaga diri agar tidak masuk dalam api neraka. Yang 10, puasa dalam iman Kristen bukan untuk menerima hal-hal yang material seperti harta, kekayaan dan segala macam, atau dalam arti pahala, tetapi puasa dalam iman Kristen adalah untuk membuka diri, untuk membangun hubungan kembali dengan Tuhan atau pertobatan. Sedangkan dalam agama non-Kristen, puasa itu berkaitan untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah. Puasa dalam kekristenan bukan untuk menolong orang yang sudah mati supaya ia diterima di akhirat, tetapi puasa dalam Kristen adalah untuk merendahkan diri di hadapan Allah, untuk menyatakan dia tidak layak di hadapan Allah dan butuh dilayakkan. Karena dalam iman Kristen, kalau orang yang sudah mati ya sudah mati, dia tidak punya hubungan lagi dengan orang hidup. Kalau dalam Kristen, orang yang sudah mati, maka segala perbuatan di dalam yang dia lakukan selama dia hidup itu akan kembali kepadanya. Jadi sewaktu dia hidup, dia bisa untuk memutuskan dia ke surga atau ke neraka. Sedangkan puasa di dalam agama non-Kristen itu bisa menjadi syafaat di akhirat untuk orang-orang yang terlebih dahulu mati di tengah-tengah mereka.
Jadi kawan-kawan, berdasarkan pemaparan dan uraian mengenai puasa dalam Alkitab, maka dapat kita mengambil beberapa poin, kredo atau ajaran iman Kristen mengenai puasa. Yang pertama, puasa orang Kristen bersifat sukarela, bukan kewajiban atau paksaan. Dua, karena puasa orang Kristen bersifat sukarela, karena itu puasa orang Kristen dilakukan secara personal atau pribadi, bukan bersifat komunal bersama-sama atau kelompok. Tiga, puasa orang Kristen itu memang benar-benar memantangkan makan dan minum selama waktu yang telah ditentukan untuk puasa. Misalnya, orang Kristen mengkehendaki puasanya 2 hari, maka selama 2 kali 24 jam ia tidak akan makan dan minum. Jadi puasa orang Kristen bukan mengganti jam makan dari biasanya selama puasa, tapi benar-benar tidak makan dan tidak minum. Karena 1 hari hitungannya 24 jam. Jadi jika kita berpuasa 1 hari dalam iman Kristen, berarti selama 24 jam kita tidak makan dan minum. Beda misalnya, kalau misalnya kita 1 hari 24 jam, kita hanya mengganti jam makan yang biasanya kalau kita makan jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore, lalu kita ubah, ya kita makan misalnya jam 3 pagi, lalu kita makan jam 6 sore, itu tidak puasa namanya, tapi mengganti jam makan namanya. Dari yang kebiasaan yang biasa makan menjadi jam makan yang tidak biasa. Yang berikutnya, karena puasa orang Kristen itu sukarela, bukan kewajiban, maka puasa orang Kristen itu bukan puasa sekali setahun. Tetapi puasa orang Kristen itu adalah puasa yang bisa dilakukan berpuluh-puluh kali dalam setahun, tergantung kondisi keimanan orang Kristen itu. Mungkin puasa dalam agama non-Kristen itu dilakukan hanya sekali dalam setahun. Tapi kalau orang Kristen puasanya bisa setahun itu berpuluh-puluh kali berpuasa, karena memang puasanya itu adalah pribadi atau sukarela. Dia memutuskan kapan dia berpuasa, tergantung bagaimana imannya. Apabila dalam tahun ini misalnya saya mengalami banyak sekali tekanan dan serangan, maka saya akan tahun ini akan banyak sekali melakukan puasa. Itu tergantung kondisi keimanan kita. Jadi puasa orang Kristen itu ditentukan bagaimana kondisi hidupnya dan kondisi keimanannya. Yang kelima, puasa orang Kristen itu sukarela, maka puasa orang Kristen itu bukan dirosterkan atau bukan ditentukan oleh lembaga, dan waktunya tidak ditentukan harus jam sekian dan kita mulai jam sekian, buka jam sekian, tidak. Jadi puasa orang Kristen itu ditentukan berdasarkan kondisi dan keputusan imannya sendiri. Jadi puasa orang Kristen itu tidak ditentukan oleh sinode gereja. Misalnya sinode gereja berkata kita berpuasa tanggal sekian dan selesai tanggal sekian, mulai jam sekian dan dibuka jam sekian, tidak. Puasa orang Kristen itu dirinya sendiri yang menentukan kapan dia memulai dan kapan dia mengakhirinya. Karena puasa orang Kristen itu bersifat personal, pribadi. Karena kita melakukannya karena perintah Allah, bukan karena perintah manusia. Dan kita melakukannya untuk Allah, bukan untuk manusia. Karena itu orang Kristen berpuasa tidak boleh ketahui orang. Dan orang Kristen berpuasa, dia akan sebisa-bisanya menunjukkan bahwa dia seolah-olah tidak berpuasa. Hanya dia dan Tuhan yang tahu bahwa dia berpuasa. Kawan-kawan, yang keenam, puasa orang Kristen itu tidak boleh diketahui orang lain, tidak boleh dipamerkan. Karena itu puasa itu harus dilakukan tersembunyi. Jadi tidak boleh dihalu-halukan agar orang lain dia tahu puasa. Yang ketujuh, puasa Kristen itu tidak punya kaitan soal masuk surga atau masuk neraka. Sebab setiap orang Kristen oleh iman percaya kepada Yesus Kristus sudah dijamin masuk surga. Tetapi puasa dilakukan orang Kristen karena ia merasa bahwa ada kesalahan atau dosa yang diperbuatnya sehingga merusak hubungannya dengan Tuhan. Jadi puasa itu dalam kekristenan untuk mendekatkan diri di hadapan Allah atau sebagai tanda kesungguhan bertobat kepada Allah. Jadi tidak ada urusan surga neraka dalam persoalan puasa iman Kristen. 8. Puasa orang Kristen tidak ada soal hubungan pahala atau doa syafaat di akhirat atau untuk akhir zaman kepada orang-orang yang sudah mati. Karena soal pahala atau berkat dan soal keselamatan pada akhir zaman itu bukan karena puasa dalam iman Kristen, tetapi karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Yang ke-9, puasa dalam Kristen bukan sebagai tanda bahwa dirinya berakhlak mulia, tapi justru
orang Kristen berpuasa karena dirinya mengakui bahwa dirinya adalah manusia yang lemah di hadapan Tuhan. Tapi dalam puasa itu dia meminta kekuatan dan penyertaan Tuhan agar ia tetap bisa setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah penjelasan singkat tentang puasa dalam iman kekristenan, sehingga kita bisa tahu apa bedanya atau ciri khas puasa orang Kristen. Dan kita harus tahu bahwa puasa itu adalah ajaran kekristenan. Hanya saja puasa itu tidak dilembagakan, tidak boleh diketahui orang lain, jadi pribadi kita. Jadi orang Kristen tidak sah kalau dia tidak berpuasa. Jika seorang saudara sampai hari ini ada yang belum pernah berpuasa, berarti kekristenan itu tidak sah. Maka berpuasa, mintalah penyertaan Roh Kudus agar Roh Kudus mengajarimu kapan waktu yang tepat untuk berpuasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.